Halo, ketemu lagi bersama saya Andri Oktaviana di mata pelajaran Prakarya kelas 9. Saya ucapkan salam semangat, salam sehat. Jangan lupa sebelum belajar sarapan dulu dan mandi dulu, oke? Oke. Materi kita hari ini yaitu kerajinan bahan keras. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini yaitu memahami prinsip kerajinan bahan keras. Di mana dalam memahami prinsip kerajinan bahan keras tersebut itu ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Kedua, fungsi kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Penasaran kan? Kita lanjutkan ya. Keunikan bahan kerajinan. Perlu kita ingat nih, sumber daya alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan itu tersedia sangat berlimpah. Ya. Dimulai dari laut, ada bebatuan, ada cangkang kerang, ada sisik ikan, ada tulang ikan, bahkan tumbuhan laut, dan banyak lagi. Di daratan, ada kayu, ada logam, ada bebatuan juga, ada tanah liat, dan juga tumbuhan serat. Dan semua bahan kerajinan tersebut dapat diperoleh dari alam atau dari limbah dan buatan sendiri. Jadi, semua pengrajin itu hanya memerlukan ketekunan serta ide menciptakan produk bermanfaat yang bernilai jual dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, lalu produk kerajinan bahan keras. Apa sih produk kerajinan dari bahan keras itu? Yaitu merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Ya. Bahan keras tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan baku. Pembuatannya berasal dari bahan alam ataupun mengalami pengolahan, namun tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya, kursi dari kayu jati, lalu kursi dari rotan. Ya, seperti kalian bisa lihat contohnya. Tuh, keren kan? Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan bahan keras buatan? Yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya, ada gantungan kunci dari kaca, ada bros juga dari logam, dan banyak lagi. Contohnya, tuh ada pada gambar. Nah, keren kan? Dan berikutnya adalah macam-macam kerajinan atau produk kerajinan dari bahan keras. Ada kerajinan logam, dari besi, perunggu, emas, perak, kaca, ya. Yang mana tekniknya menggunakan sistem cor, ukir, bakar, ataupun pemanasan.
Produk yang lainnya juga ada, yaitu kerajinan berbahan dasar kayu. Bahan utama yang mendominasi adalah kayu dan harus sesuai dengan rencana pembuatan produk kerajinannya. Contohnya yaitu kayu jati, mahoni, akasia, dan banyak lagi. Yang ketiga juga ada kerajinan dari bambu. Ini kerajinan dari bambu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan dengan nilai estetis yang sangat tinggi dan ekonomi yang tinggi juga karena tampil menarik dan artistik. Nah, bambu ini bisa dibuat kerajinan dengan teknik anyam, tempel, atau sambung. Selanjutnya juga kerajinan rotan. Nah, kerajinan dari bahan rotan digunakan sebagai bahan utama kerajinan tangan karena bentuknya yang luas sehingga mudah dibentuk menjadi macam-macam produk kerajinan, bisa menghasilkan banyak bentuk yang indah. Lalu selanjutnya ada kerajinan dari batu. Batu ini banyak macamnya. Dari mulai batu berwarna, batu cadas, batu paras. Dan kerajinan ini bisa sebagai kerajinan eksterior dan interior rumah kalian. Ya. Teknik-teknik yang digunakan dalam kerajinan batu ini yaitu dengan teknik pahat, gerinda, bahkan ronce juga bisa. Ya. Selanjutnya ada juga kerajinan kaca serat, yaitu sering disebut juga dengan fiberglass. Nah, kerajinan ini adalah berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dan bisa dipintal juga menjadi seperti benang atau ditenun. Kaca serat ini atau fiberglass ini merupakan campuran resin atau dari bahan dasar minyak bumi dan residu. Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai produk kerajinan dari bahan keras, sekarang kita mulai ke fungsi dari produk kerajinan bahan keras itu sendiri. Fungsi kerajinan dari bahan keras itu satu, bisa sebagai benda pakai. Kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Jadi untuk masalah keindahan itu hanya sebagai pendukungnya saja. Yang kedua, kerajinan bahan keras benda hias, sebagai benda hias. Nah, kerajinan ini diciptakan sebagai pajangan atau hiasan. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi keindahannya yang lebih diutamakan dibandingkan kegunaannya. Nah, gimana? Udah lumayan ya pemahaman mengenai prinsip kerajinan bahan keras. Kita lanjutkan ya. Yang keempat, yaitu unsur estetika dan ergonomis kerajinan bahan keras. Bahan kerajinan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan. Sentuhan nilai seni sangatlah penting untuk mewujudkan karya kerajinan yang atraktif dan bernilai ekonomis. Tidak melupakan juga aspek fungsi. Kenapa? Karena aspek fungsi menempati porsi utama, sehingga
karya kerajinan harus bernilai ergonomis yang mencakup kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Kayak lagu ya, kenyamanan, keindahan. Atau kita sering sebut juga nilai estetika. Jadi kenyamanan, keamanan, dan keindahannya itu diperhatikan. Ya. Nah, yang kelima yaitu motif ragam hias produk kerajinan bahan keras. Percaya tidak percaya, di luar negeri dikenal banyak produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia dengan ragam motif yang bagus dan unik. Wah, penasaran ya? Daerah mana saja ya kira-kira yang memiliki motif dan ragam yang bagus dan unik tersebut? Ternyata satu dari Jepara, terkenal dengan apa ya? Ya betul, kayu jatinya, ukiran jati Jepara. Terus dari Jogja, ya Yogyakarta, dari Cirebon, dari Bali, dari Toraja, dari Palembang, dari Kalimantan, dan banyak lagi. Nanti kita cari satu persatu, oke? Biar kita nggak penasaran lagi, dan biar kita tahu orang luar negeri semuanya kenal dengan produk-produk kerajinan kita. Nah, kita, Ananda sekalian, materi kita hari ini mengenai memahami prinsip kerajinan bahan keras sudah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga selalu kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan gunakan masker jika bepergian, ya, dan jaga jarak tentunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.